Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini tanggal 23 Mei 2025. IHSG hari ini hijau lagi, naik 0,66% ya, 47,18 poin. Belum ada pullback yang lumayan. Jadi pullbacknya baru kecil-kecil ya, dua hari gitu. Jadi mungkin belum saatnya, tapi bisa jadi nanti akan ada pullback yang cukup lumayan, jadi kita mesti waspada saja di saham-saham yang akan kita hold. Oke, hari ini ada RUPS dari satu, tadi ada dari NRCA, kemudian yang kedua dari PBIT. Selamat ya bagi holdernya yang sudah hold saham ini. PBIT bagi berapa tadi ya? 55, kemudian NRCA juga bagi 20 berapa gitu. Nanti kita bahas di akhir. Hari ini ada berita yang ya kemarin nih sebenarnya. Kemarin atau kemarin lusa ya. Ada Ditjen Pajak yang baru, Pak Bimo Wijayanto, genjot penerimaan pajak. Oh ya, hari ini on cam ya. Besok Sabtu, jadi on cam. Nggak apa-apa lah, kadang seminggu sekali atau seminggu 2 kali on cam. Biar kelihatan ekspresinya. Ya. Saya tuh seneng baca komennya temen-temen tuh, ada yang lucu-lucu ya. Seneng aja bacanya. Ya udah kita bahas ya. Ditjen Pajak Sri Mulyani minta Bimo Wijayanto genjot penerimaan pajak. Nah, ini komen yang menurut saya berat ya. Buat apa? Buat pelaku-pelaku usaha atau buat kita yang sekarang lagi struggle untuk bertahan di kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, data-data sudah menunjukkan semua hampir turun. Itu mobil penjualan turun, motor penjualan turun, kemudian daya beli melemah. Sekarang orang berusaha itu juga susah, banyak outlet yang tutup, UMKM tutup, tapi dengan satu komen nih, genjot penerimaan pajak. Ini kalau salah mengartikan, nanti bukannya ayam diambil telurnya, tapi sekalian ayam-ayamnya yang diambil, itu yang mengkhawatirkan sebenarnya. Ya moga-moga aja Pak Dirjen Pajak yang baru, Pak Bimo Wijayanto bisa menerjemahkan dengan baik, punya pengalaman yang baik di situ, dan bisa menjadi pendorong untuk penerimaan pajak ini juga bisa dipakai untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga kita investor-investor retail ini bisa mendapatkan manfaat ketika usaha-usaha perusahaan yang ada di bursa itu bagus secara hasil. Oke, itu terkait pajak. Terus yang kedua, tadi pagi itu ada tulisan menarik dari Pak Dahlan ya di catatannya dia. Ini judulnya Eksis Belum. Ini membahas mengenai Danantara. Jadi memang ada yang krusial sebagai pengendali sebenarnya siapa sih BUMN-BUMN yang ada di bawah Danantara. Jadi ini ada 844 badan usaha milik negara. Tunduk kepada siapakah BUMN ini? Ya, katanya tunduk kedua-duanya, antara Kementerian BUMN atau ke Danantara. Ya teorinya memang begitu katanya. Sebenarnya Kementerian BUMN hanya memegang satu lembar saham saja di masing-masing perusahaan BUMN. Kalau misalkan perusahaan itu memiliki 1 juta lembar saham, maka nilai satu lembar itu hanya 0,0 sekian persen. Meski begitu, satu lembar saham tersebut memiliki kekuatan lebih besar dari yang memegang 128 miliar lembar saham. Ini contohnya misalnya di Bank Mandiri ya. Satu lembar saham itu begitu kuatnya disebut saham merah putih. Dalam akta perusahaan sudah disebutkan saham merah putih memiliki hak veto di perusahaan BUMN. Artinya untuk keputusan-keputusan penting pemilik satu lembar saham itu harus setuju. Tidak setuju atau batal. Keputusan dengan demikian perusahaan BUMN semakin tidak fleksibel. Kalau yang dulu hanya punya atasan 1, sekarang punya atasan 2. Nah, ini bukankah pembentukan Danantara dimasukkan untuk BUMN yang lebih lincah, tidak serba kalah manuver swasta? Dan ada beberapa pertanyaan yang masuk yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Terus ini ya, maka perusahaan BUMN itu punya begitu banyak atasan, wajar lah kalau kalah dengan swasta yang hanya punya satu atasan, pemegang saham mayoritas. Bahkan jangan-jangan Danantara pun belum merasa sebagai pemilik perusahaan BUMN. Saya kaget membaca berita di media Senin kemarin, Menteri BUMN mengganti direksi Injourney, holding baru yang membawakan bandara-bandara BUMN se-Indonesia. Dirut barunya Anda sudah tahu, Muhammad Reza Pahlavi. Ia sosok yang tepat.
Yang membuat saya kaget adalah kenapa yang mengganti direksi itu Menteri BUMN, kenapa bukan Direksi Danantara. Lalu bagaimana mekanismenya? Apakah Menteri BUMN berkirim surat usulan ke Direksi Danantara agar direksi lama mengganti direksi baru, lengkap dengan nama-namanya, lalu Direksi Danantara menyetujui usulan itu? Atau cukup Menteri BUMN menerbitkan surat keputusan penggantian, lalu tembusan SK itu dikirim ke Direksi Danantara? Kesimpulan sementara saya, Danantara belum eksis sebagai pemegang saham mayoritas di perusahaan BUMN. Entah kesimpulan Anda. Ini kemarin ada kasusnya Elsa yang dia bagi dividen, yield rasionya itu 40%. Saya pikir juga salah satu faktornya adalah apa yang disebutkan Pak Dahlan ini, itu mungkin saja menjadi sesuatu gitu. Karena ada banyaknya perusahaan, bisa jadi Pak Roslani dan tim ini belum punya koordinasi yang cepat ke semua perusahaan ini. Maka Elsa pun masih memakai kebiasaan yang lama, bahwa yield payout rasionya itu masih 40%. Coba kemarin kalau 80%, bisa jadi harganya akan naik drastis ya. Karena 40% itu aja kemarin kan 8% ya yieldnya ya. Artinya kalau 80% payout ratio berarti sekitar 16. Pasti ya mungkin akan naik gitu harganya. Nah, itu terkait Danantara. Sehingga dengan simptom ini kita bisa narik kesimpulan sementara untuk perusahaan-perusahaan yang akan bagi dividen, yang saat ini belum bagi tapi akan bagi dividen, kita tidak bisa berharap banyak dari kebiasaan-kebiasaan mereka sebelumnya. Contohnya misalnya kayak PTBA. PTBA kemungkinan kan bulan Juni nanti ya bagi dividen. Terus misalnya apa lagi ya? BUMN lah yang kemungkinan akan bagi dividen tapi nanti. Nah, itu harus hati-hati. Kita harus hati-hati masuk di PTBA, jangan-jangan nanti masih pakai kebiasaan lama. Jadi kita estimasinya pun juga bisa memakai hitungan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Nah, terus tadi saham BUMN Danantara sudah, dan ini ada satu hal yang menarik, ini harga emas. Harga emas hari ini turun 13.000 ya. Harga terakhir itu 1,9. Sebelumnya itu masih pernah sempat tembus 2 juta, kemudian turun tembus 1,866 ini, naik, turun, naik gede, habis ini turun lagi. Ini kenapa saya bahas, karena ada hal yang menarik. Saya baru tahu sebenarnya. Saya baru tahu bahwa di aplikasi mobile banking salah satu bank besar di Indonesia itu ada nabung emas. Saldonya itu saldo gram di BSI, teman-teman. Saya baru beberapa bulan lalu lah baru tahu itu. Saya nyobain buka rekeningnya dan saya beli gitu ya. Memang benar saldonya itu emas, misalnya 0, sekian gram, 1 gram, 1, sekian gram. Itu benar-benar gram. Nah, ini bisa dijadikan alternatif. Tapi harga emasnya bukan harga emas yang ada di ada di market yang untuk trading emas itu, bukan, tapi harga emasnya tuh harga emas Antam, sehingga dia bisa dijadikan fisik. Nanti kalau dijadikan fisik kita bayar ongkos kirim sama bayar ada 2 kok, jasa kalau nggak salah ya. Itu menarik, menjadi salah satu bagian supaya kita bisa diversifikasi investasi kita itu. Mungkin tidak hanya di saham. Kalau mau risknya gede, point rewardnya gede, ya mungkin saham bisa jadi 80% misalnya saham, 20% misalnya ke emas. Oke, nah tadi udah, Danantara udah, ini emas. Kita hari ini bahas yang santai-santai aja ya. Nah, selanjutnya adalah hasil RUPS tadi. Salah satu ini PBIT ya. PBIT tadi RUPS, hasilnya sudah diumumkan Rp55 atau 412 miliar, itu dibagikan sebagai dividen tunai ke pemegang saham. Sebesar 3 miliar ditetapkan sebagai cadangan. Ya lumayan. Yieldnya 9 apa 10% gitu. Lumayan ini. Terus yang kedua ada NRCA. NRCA tadi juga RUPS pagi, siangnya baru PBIT. Ini suasana RUPS-nya tadi siang ya. Dia bagi dividen juga NRCA itu di 22. Nah, nanti kita aku lupa. 22 kayaknya. Dan souvenirnya bagi yang ngejar-ngejar souvenir
hari ini sepertinya tidak ada souvenir ya. Nah, berapa sebenarnya dari NRCA dan PEBIT? Ya udah sekalian aja. Waktu itu kemarin kita estimasikan di 80% untuk dividen payout rasionya PEBIT. Ini PEBIT ada di sini ya. Itu harusnya 51. PEBIT itu 51, kemudian aktualnya 55, berarti ini lebih dari 80, mestinya berapa? 82 ya. 83, 86. Kemudian NRCA itu bagi 22 berarti di sini sekitar 75 kayaknya. Nah, 75 dengan harga sekarang, tadi harga sudah diupdate ya. Ini harga sekarang 340 untuk NRCA. Berarti yieldnya sekitar 6. Aduh, ini ganggu ini, delete aja. Oke, udah delete semua. NRCA itu 6%, kemudian PEBIT 9,9, 10%. Gede ya. Di harga sekarang tuh masih gede, tadi nggak kemana-mana harganya. Nah, ini yang kemarin Elsa 40% ya, ngikutin aja 40%, dia bagi 39 atau 40. ADI tidak bagi ya, ADI tidak bagi. Yang tadi saya sampaikan PTBA, ini ada PTBA bahwa bisa jadi PTBA itu tidak bagi dividen atau yieldnya tidak sebesar yang diharap-harapkan. Misalnya nih, sebesar 100% yang diharapkan. Ya yieldnya 15%, iya. Tapi jangan salah, PTBA itu pernah bagi dividen payout rasionya cuma 75 gitu. Jadi kalau kita hitung pakai 75 di harga sekarang, itu yieldnya ada kemungkinannya adalah 11,7%. Nanti kan RUPS di Juni itu. Nah, kalau bisa kalau memungkinkan mau cicil-cicil sedikit-sedikit kan masih bisa sebenarnya dengan yield segini. Tapi ya itu tadi, tidak ada yang tahu harga itu akan kemana nanti. Tidak ada yang tahu, satu pun. Saya juga tidak tahu, siapapun tidak ada yang tahu. Ya mungkin yang tertentu, orang-orang tertentu, insider-insider yang dewa-dewa itu mungkin ya, mungkin tahu kali ya. Atau bandar mungkin tahu. Bandar dan Tuhan Yang Maha Esa yang tahu harga itu akan kemana. Paling itu, ini yang saya share hari ini juga cukup menarik ya, khususnya di PTBA. Kalau mau nyicil cukup menarik. Di PEBIT juga masih lumayan, tapi PEBIT harganya sudah tinggi sekali. Dengan harga yang tinggi ya pasti nanti ada kemungkinan kita bisa terjebak di dividend trap. Jadi waspada dan hati-hati aja teman-teman. Itu aja dari saya untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.